kabarnya? Balik lagi sama aku, Cempaka, Oil dari Alam. Aku mau share tentang gimana sih pengalaman aku untuk rutinitas pakai skincare, pakai produk pembersih, produk yang bebas dari bahan kimia sintetis, atau bisa dibilang kalau zaman sekarang tuh toxic free gitu. Yuk simak share aku. Hai Oilers Mom, aku mau share nih gimana sih kita tuh untuk hidup lebih sehat lagi, untuk gaya hidupnya bebas dari bahan-bahan kimia yang membahayakan ke tubuh kita, ke anak kita, nanti keturunan-keturunan kita juga. Aku mau share gimana sih caranya. Nah, pertama aku mau share dulu ya, apa aja sih produk-produk yang komposisi yang ada di dalam produk-produk yang biasa kita pakai. Seperti salah satunya fragrance atau parfum. Nih, Moms kan suka nih kalau misalnya beli skincare atau beli lotion, yang paling gampang beli sabun, sampo, itu kan pengennya yang wanginya tuh yang cocok ya, yang enak ke badan kita, yang enak ke hidung kita. Nah, ternyata aku baca di postingannya Irina, I read the labels for you. Nanti bisa aku kasih ya Instagramnya. Nah, ternyata bahan fragrance itu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sebenarnya sih nggak bakal sakit dalam waktu dekat atau bakal terjadi sesuatu yang membahayakan langsung gitu, enggak, efeknya enggak. Cuma kalau dalam jangka waktu yang kita pakai terus menerus, terusnya nanti dia akan lama-lama itu kan sedikit lama-lama kan bakal yang terserang juga badan kita, karena semestinya badan kita itu nggak mencium bau-bau fragrance yang kimia sintetis. Dan itu juga dari kan si Irina ini dari US, dari Amerika, dia itu menjabarkan kalau FDA di sana, FDA itu kepanjangannya Food and Drug Administration, kayak BPOM di sini, itu nggak mewajibkan untuk menjabarkan kandungan-kandungan yang ada di dalam fragrance. Jadi cuma tulis parfum aja itu cukup gitu. Padahal kan sebenarnya kita sebagai konsumen harusnya lebih teliti, lebih tahu gitu gimana sih, apa aja sih emang fragrance itu dari mana aja gitu. Jadi kalau misalnya buat orang yang yang punya keturunan asma, yang kalau misalnya itu lebih sensitif, itu bisa langsung sesak napas kalau dia mencium bau-bau yang kimia sintetis seperti itu, yang fragrance kayak gitu. Nah, itu bisa memicu alergi juga, nggak cuma ke pernafasan tapi bisa juga ke kulit gitu. Jadi lebih baik, saran saya sih mendingan kalau misalnya ada nih misalnya Moms nih, produk-produk yang sabun atau apa, Moms baca ini ada parfumnya, mendingan dihindari gitu. Terus juga itu bisa menyebabkan human carcinogen juga. Human carcinogen kan penyebab kanker ya, makanya lebih baiklah menjaga atau mencegah daripada mengobati. Dua yang perlu dicermati ada lagi, yaitu ethoxylated. Ethoxylated itu terbentuk dari proses ethosylation, yaitu ethylene oxide-nya ini oksidasi bereaksi terhadap kandungan bahan-bahan lain dalam proses pembuatan skincare atau produk-produk pembersih lainnya gitu. Nah, kalau misalnya ya, kalau dari kemarin ada sharing, kalau udah bahasanya udah asing, udah
susah untuk disebutin, mendingan mah nggak usah mendingan dihindari untuk dibeli gitu. Masih ada bahan-bahan lain yang lebih alami gitu. Nah itu aku mau jelasin dikit sih, namanya proses oksidasi itu kan memang nggak nggak sehat gitu ya, karena oksidasi kayak misalnya makanan jadi oksidasi aja itu udah nggak bagus buat tubuh, apalagi kayak yang sengaja dioksidasiin gitu kan. Nah bisa memicu kanker juga, human carcinogen. Terus ada residu yang tertinggal dalam proses oksidasi tersebut. Nah berbahaya juga bila diserap oleh tubuh, seperti misalnya kita pakai lotion itu misalnya dipakai setiap habis mandi. Nah itu kan setiap hari terserap oleh tubuh, lama-lama nggak sekarang ininya reaksinya, tapi nanti lama-lama kemudian hari nanti akan bereaksi ke tubuh kita. Jadi lebih baik sih dihindari. Terus dijelasin juga ada kabar baiknya kalau si ectosilated itu berkurang, makin lama makin berkurang dalam produk kosmetik atau skincare. Tapi mah lebih baik dihindari ya moms, karena mendingan cari yang alami-alami aja gitu, yang daripada yang kimia sintetis. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga ada phenosiethanol. Phenosiethanol ini seperti pengawet dalam produk skincare, dalam produk kosmetik. Dia itu sebagai untuk menahan pertumbuhan bakteri dalam produk tersebut. Jadi produknya nggak gampang jamuran. Terus dia memiliki fungsi seperti paraben, tapi digunakan tidak lebih dari 1% kandungannya di dalam kosmetik. Nah kalau misalnya si Rina ini yang tadi saya sebutin Instagramnya, dia itu sebenarnya 50-50 ya. Ini nggak bisa dibilang aman juga, karena dia percaya kalau ada bahan pengawet yang lebih eco-friendly, yang lebih green, preservatives, yang lebih alami lah pengawetnya, nggak yang dari si phenosiethanol ini gitu. Terus dia juga lebih percaya untuk tidak merekomendasikan bahan yang tidak ada sama sekali si A few moments later. phenosiethanol ini, karena nggak mungkin juga sebenarnya kosmetik yang nggak ada pengawetnya gitu. Pasti ada pengawetnya, cuma kalau nggak ini ya harusnya ada si green preservatif itu gitu. Terus ada juga bahan yang lain, cocamidophyl betaine, itu bisa menyebabkan alergi pada kulit, sama metilisothiazolinone itu sebagai pengawet pada bahan pembersih rumah tangga. Nah kesian kan ya kalau anak-anak kita atau cucu kita nanti yang merasakan akibatnya karena kita kurang peduli dengan kandungan-kandungan dalam produk-produk yang kita pakai. Nah mulai dari sekarang yuk coba kita lebih teliti lagi, lebih baca labelnya yang ada di belakang produk gitu ya, supaya ya kedepannya bermanfaat juga buat anak cucu kita, buat kitanya juga. Oke moms, jadi itu share-nya dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Sharing is caring, semoga sehat selalu. Bye bye.